Ruben Amorim. Oh, gua He'll enggak. bring the glory days again. He'll We back in from the from the Stratford. He'll turn the rest around. Ruben Amorim. Amorim. We bring the glory days again. Ngecen itu enaknya kalau bertiga langsung di satu tempat ya. Lu kapan datang ke Indonesia, Gus? Oh, summer mungkin. Kamar ya? Oke. Iya. Hai. Lu datang Kemana Sabar, sih? berarti lu harus datang ke markas barunya Porosalang di Lithium. Ya, bisa kan Iya. masuk kan? Ke Lithium Rooftop di Jalan Radio Dalam nomor 17. Itu tempatnya cakep banget, Gus. Kita nobar juga di sana. Oke. Sayangnya untuk beberapa pekan ke depan ini kita nggak ada nobar dulu, guys, karena jam 3 pagi ya. Jadi kalian tunggu aja jadwal nobar berikutnya. Padahal nggak ada game apa-apa ya, tapi ditaruhnya di situ ya. Kita kan nggak main di Eropa ya. Kenapa kita main jam 3 pagi ya? Iya. Ada aja. Ditaruh Emang di sih di game kita juga terakhir emang mulu. biasanya dispesialin. Justru karena kita nggak main di Eropa. Iya. Ya udah, Nasib mediocre. tanpa membuang-buang waktu lagi, bumper. Kembali lagi di Porosalam bersama saya, Patrick. Raymond Semenyo. Wah, anjing, Semenyo. Dan Gusti Amorim. Enggak, gue ini lagi deh, enggak Gusti Amorim deh, gue Gusti Solskjaer aja deh. Oleh satu wheel. Udah ntar kita diiniin lagi, dibilang nggak move on lagi. Tadi bilang kagak move on dari Ole. Biarin, bodo amat. Gimana Oke, Bang? guys. Sehat-sehat semua? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Gusi gimana, sehat, Gus? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, lu itu untuk pertama kali di sejarahnya Porosalang jadi bintang tamu back to back. Weh, back to back. Manchester United belum back to back ya, menang. Kayak ini dong. Wih, 2 times. Itu Player of the year. Back yang sebelah situ tuh Bang Raymond, itu kan sering dibanding-bandingin sama back yang sebelah sono gitu ya. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Parah Bang Pet. Gua enggak ya. Gua warga Poros gua enggak ikutan ya. Gua cuma bilang kan sering dibandingin. Kan gue nanya. Kalau enggak ya bilang aja enggak. Enggak bang, ampun bang. Sorry, dia bukan Mickey Mouse lagi, Ding. Dia bukan Mickey Mouse. Dia suka ini apa sekarang? Twerking, pantatnya digini-gini. Ama suka main poli. Basket kan kemarin katakan. Kalau kata anak sekarang, tolonglah, nggak apple to apple gitu loh. Nggak apple to apple, lu bandingin sama yang lebih jago. Emang bener kagak apple to apple. Itu yang di belakangnya Bang Raymond tuh datang bulan Januari harganya murah loh ya. Wah. Barengan sama Uncle Pat tuh datangnya tuh. Cuman disuruh istirahat sampai dia kondisinya bagus, cuman nggak nyampe 2 bulan ya. Udah langsung ngecot. Iya. Langsung gacor. Sampai berdarah-darah kalau ngamanin bola. Beda sama yang dibanding-bandingin lah. Jangan dibanding-bandingin lah. Gua jujur ya, tiap kali ada yang banding-bandingin ya, Mickey Mouse sama seorang Vidic, gua jujur ya, gua sedih, gua marah gua. Lah yang ini ya, rambut emang kagak pernah klimis. Muka berdarah-darah, hidung berdarah-darah, bola tuh datang di kaki lawan, disamperin pakai kepala. Nggak ngasih bandingin sama pemain poli. Nemanja. He came from Serbia. He'll fucking murder ya, man. Bukan main-main di Disneyland. Patrick udah marah mulu ya, sumpah ya. Udah. Kata Pak Prot jangan kelamaan bercandanya kalian katanya. Udah, serius. Ini kayak channel Mas Gusti. Main apa kita hari ini? Oh, salah. Oke, 9 games. 9 games kita ada kalah sekali. Gue lupa rekornya. 9 games kita 2 kali menang,
Sorry, 2 kali Enggak dong, menang. 4 kali menang. Dua, 5 tiga kali 12 kali kali, menang. menang. 12. 5 kali menang. Bukan klub yang satu ya, sorry, gue lupa. 5 kali menang. 5 kali menang. 3 kali seri, Mhm. 1 kali kalah. Manchester Yoi. Mhm. United. Bournemouth nih. Mhm. Sebaliknya kalau lo ngelihat sekarang Ya, di track record dia lebih banyak kalahnya. 2 kali betul. menang, 3 kali seri, 4 kali kalah. Menurut lo nih, Mas Gusti, yang sudah terbiasa review di Football United, Selasa Gue boleh nanti. promosi ini nggak? Boleh promosi nggak? Oh boleh dong, Bagi Boleh boleh warga dong, lah. Poros, boleh dong. warga Poros yang Boleh suka dong. UFC, yang warga Poros yang suka UFC, nah gue juga bikin channel UFC. Sobat Wih, Asik. UFC. Gila, jadi UFC lu sekarang. Nggak, senang aja ngobrolnya. Iya Salah sih, satu, siapa? gue Siapa? dengar-dengar salah satu pemain Premier League ada yang mau masuk ke UFC tuh. Popo. siapa? Van Dijk Mickey Mouse. Tuh dia ada latihan kayak gini tuh. Ya, Ba- Balik lagi. Tapi tahu tadi sih yang Bang Patrick. Bang Raymond bilang, gue juga Ya, ngeliat nih, Bournemouth itu dari bulan ulangi, dari bulan November hmm, hmm. nggak pernah menang. Ya, 4 ya. kali kalah, 2 kali seri. Jadi emang lagi negatif. Lagi Kalau lagi kacau lah. iya, kalau Hmm, menurut gua ya, Bang hmm, Raymond dan Bang hmm. Pet nih teori teori ringan amatiran. Ya, Kayaknya nih Yoi. karena Itu yang gue pemain pengen dengar. andalannya, pemain andalannya si Semenyo, ini kan nah, disebut-sebut ada rilis close ya kan, bulan Januari ya bisa cabut diganggu, bulan Mei. diganggu, diganggu. Mulai konsentrasinya Iya, buyar. iya. Semakin menuju bursa transfer Januari semakin Semakin drop loh. kacau. Iya. Dan ini berpengaruh ke FPL gue juga by the way. Yang pasang-pasang Semenyo. Gue udah nggak pasang lagi gue. Udah gak pasang lagi. Gua Gua jujur ya paling Kacau. kesel tuh kalau kalau udah ngomongin FPL tuh. hmm. Fans berat MU aja bisa masangin Liverpool players, main City players. Apa coba? Kalau kalau gue ada pembelaan. Gimana gimana? Gue masang Ekitike kalau nggak salah ya. Mhm. Sama gue pasang kemarin Milos Kerkez udah gue take out. Sekarang Gakpo. Jadi ada 2 pemain Liverpool. Bahkan gue ada Haaland di Masa. depan gue kaptenin. Gua Kalau Luar gua gua ada biasa. jinx. Kalau gua ada jinx, kalau gua gimana? pasang pemainnya, somehow kalau gua pasang Bruno waktu itu Uh-huh. musim-musim lalu, lah, gua pasang AWB, Amsyong semua jelek banget mainnya. Sama, Jadi gua, sama banget. Sama banget. bener kan? Gua kemarin lawan Wolves, gua kagak pasang Bruno untuk berapa kali pertama kali. Ya elah malah dia begini mainnya. Gue pikir Bruno lo Ih, apaan sih? Tapi itu gua jinx gini, kalau gua. kalau gua nggak pasang pemain yang Manchester United lawan. Nah, Jadi misalnya nih, gua ada Semenyo misalnya nih. Besok Semenyo nah. gua cadangin karena ya nanti dia bikin gol, masa gua ciring, maksudnya kan wah ya Oh iya benar gua juga, gua benar juga, benar ada benar benar. konflik batin Bang Ya Raymond. konflik Oh, iya, batin ya. iya, iya. Tapi jadi balik lagi sih, tapi ya ini menarik ya Ya. karena kan Andoni ini pelatih dari Bournemouth disebut-sebut kan waktu Ruben Amorim dibilang out. Nah, ini salah satu Iya. nama yang Salah satu nama yang muncul. diorbitkan. Ya, ya. Betul. Nama yang menarik padahal di awal-awal dia sempat juga terancam pecat ya kan. Nah, Hmm, orang yang bawa dia ke Bournemouth sudah nggak di Bournemouth lagi. Sekarang sudah benar, benar. pindah ke Liverpool. Udah pindah ke Liverpool kalau nggak salah kan. Iya, udah pindah ke Siapa Liverpool. sih namanya gue lupa, tapi itulah intinya. Ini pertandingan menarik sih, lawan Hmm. yang pelatihnya disebut-sebut menjadi salah satu kandidat gantiin Ruben Amorim, walaupun sekarang sedang Hmm. negatif ya penampilan dari Bournemouth. Kalau menurut gua ini partai ini akan lebih di tangannya Manchester United gitu loh. Artinya Hmm. gimana mereka ini bersikap berperilaku di atas lapangan nantinya, akankah Ya, mereka ya. konsentrasi atau mereka justru ya lepas lagi ya kontrolnya kayak 10 menit babak pertama hampir selesai lawan Pertama. Wolves ya kan. Wolves sendiri karena Bang Raymond tadi ngelihat data, gue juga Hmm. sambil ngelihat bahkan di bulan uh, November mereka pernah kebobolan 4 kali menghadapi Aston Villa di Hmm. 2 pertandingan Hmm. terakhir. Mereka nggak bisa bikin gol. Hmm. Jadi Semenyo emang lagi ada masalah nih kayaknya sebagai Ya, Tapi minggu lalu pemain bikin gol kan andalan. dia. Semenyo bikin gol kan. Minggu lalu mereka Minggu lalu 0-0 lawan 0-0, Chelsea. Pet. Lawan Chelsea. 0-0 lawan 0-0 ya. Chelsea. Iya. Jadi ada peluang sih menurut gua, ada peluang. Hmm. Ada peluang. Kalau menurut Bang Pet, Bang Raymond gimana nih?
Mon, duluan Patrick Mon. dulu aja. Oh, Patrick gua dulu aja. duluan. Oke. Aku dicontek lagi ya. Karena kalau kalau gua duluan dia nyontek biasanya. Oh gitu. Iya, ya. Kalau gua sih satu hal yang gua khawatirin dari Manchester United adalah inkonsistensinya dan itu udah terlihat di beberapa pertandingan terakhir kan. Gua sih balik lagi mungkin gue setuju dengan omongan lu Gus. Kita melihat lagi secara kertas, oke MU ini lagi bagus-bagusnya performanya. 9 kali pertandingan cuma 1 kali kalah. Cuman yang harus kita catatkan di situ serinya mereka yang 3 kali ini juga seri-seri yang sebenarnya bisa tadinya berbuah untuk 3 poin. Kita kehilangan poin-poin tersebut, 2 poin itu, cuman karena kehilangan fokus dan konsentrasi di lapangan. Ini yang gue takutin lawan Bournemouth besok ini. Kelawan Wolves balik lagi kayak pertandingan lawan Wolves kemarin, no disrespect terhadap Wolves, tapi memang mereka keadaannya memang udah luluh lantah, hancur-hancuran. Jadi nggak bisa dijadikan sebuah margin point untuk kita bandingkan juga ya. Nah justru kalau yang gue khawatirin adalah konsentrasi ketika pemain-pemain MU ini kayak kemarin lah 10 menit pertama lack of focus, lack of concentration, malah udah bikin gol pertama di awal juga langsung nggak lagi menggigit untuk menambah gol. Ini yang bisa menjadi peluang bagi Bournemouth yang terkenal juga suka mengambil kita ingat dulu Liverpool ya kalau nggak salah game pertamanya mereka mengambil kesempatan seri itu juga dari lack of concentration-nya Liverpool pada waktu itu. Itu yang gua khawatirin yang bisa terjadi lama Manchester United di pertandingan lawan Bournemouth besok. Kalau menurut Bang Nemon gimana nih? Kalau gue gini, gue ngelihat, gue selalu ngelihat track record pertandingan sebelumnya biasanya. Kemarin itu memang mereka 0-0 lawan Chelsea. Tapi sebelum-sebelumnya memang ya dia dia 5 pertandingan terakhir itu kalau nggak salah dia kalah lawan Villa. Itu dibantai lah kalau nggak salah di Villa Park. Kalau lawan Villa, gue lupa skornya berapa. Tapi dibantai 4-0. entah 3-0 4-0. 4-0. Terus dia seri lawan West Ham. Terus dia lawan Sunderland itu dia kalah juga. Kalau nggak salah itu di kandang Sunderland. Terus dia kalah lagi lawan Everton dan sekarang terakhir dia seri lawan Chelsea. Sebenarnya kalau ngelihat track record itu buruk di atas kertas kita bisa menang. Ngelihat kita 5 pertandingan juga bagus kan ya. Ya. Ya kan? Kita lawan Spurs 5 pertandingan terakhir kita kalah cuma lawan Everton doang. Baru kita menang lawan Crystal Palace, seri lawan West Ham dan kemarin kita menang meyakinkan ya. Balik lagi lawannya Wolves. Tapi kalau misalnya ngelihat si Andoni Raulanya sendiri, ini sebenarnya yang jadi kekhawatiran gua gitu loh. Dia beberapa Kenapa? kali di Liga Inggris tuh sedikit pelatih yang memahami konsep 3-4-3, 3-4-2-1 ya. eh Bahkan Iraola sendiri dia ngerti konsep itu. Dia pernah imbang lawan apa? Dia kalau nggak salah dia lawan Crystal Palace tuh imbang di Selhurst Park. Dia pakai 3 back. Gue lupa 3-4-3 atau 3-4-2-1 gue lupa. Terus dia lawan Marco Silva yang di awal musim dia menang meyakinkan 3-1. Saat itu seingat gue, karena gue juga nonton, gue lagi pengen tahu nih Andoni Iraola yang katanya bakal ganti Amorim seperti apa sih. Di situ dia ngalahin 3-4-2-1 nya Marco Silva. Belum lagi dia di game ke-7 kalau nggak salah lawan Nuno Santo. Kita tahu Nuno Santo bisa melakukan apa aja sama timnya. Dia bisa 4-1-4-1, dia bisa 4-2-3-1. Bahkan dia juga sering pakai 3-4-2-1. Di situ pun dia sukses lawan Nuno Santo. Yang menurut gue ini pelatih-pelatih yang eh, bukan pelatih sembarangan, yang bisa dia apa ya, menurut gue bisa dia counter sama pemain-pemainnya dia ini. Mungkin dia saat ini dia kehilangan seingat gue Lewis Cook yang suspended nggak bisa main kartu merah. Ya. Sama dia kehilangan back Marco Senesi yang kemarin kalau nggak salah cedera. Ya, Iya. ya. Nah, paling di situ doang gue bilang bisalah ini MU karena dia kunci permainan justru di Senesi menurut gue yang bisa Sepakat. ngalirin bola dari belakang. Nah, gue ngeliat dari situ sih, Gus. Kalau misalnya kita mainnya nggak terlalu nyaman, kita bisa main apa namanya kayak kita main memperlakukan game ini kayak waktu kita lawan Arsenal, waktu even kita lawan City kesulitan tapi kita berhasil menurut gua di situ. Bahkan kita sukses lawan Crystal Palace dengan lapangan yang ajaib itu dan kemarin kita menang. Maksud gua kalau kita memperlakukan Bournemouth ini seperti game-game yang seperti biasa, bukan seperti
10 menit terakhir kita lawan Wolves kemarin, Wolves. kita bisa menang. Ya. Karena Ada Andoni Iraola ini ngerti Hah? gitu loh, ngadepin 3-4-2-1 ini dia Ya, ngerti gimana caranya. Gitu sih. Gimana Gus? gue Nah, ada menurut lu tambahan gimana? dua fakta bahwa Manchester United lawan Bournemouth, sambil gue buka-buka data juga nih, ternyata Ya, sudah ya, pernah ya, ketemu ya. di preseason di Amerika. Iya. Pada saat Menang itu kita menang tuh. 4-1, 4-1, benar. 4-1. Menang 4-1. Dan juga fakta lainnya, ternyata Manchester United terakhir kali menang menghadapi Bournemouth itu di tahun Itu 2023 udah bulan lama banget Januari. kalau nggak salah. Itu masih zamannya Erik ten Hag. Masih Eh, Erik ten Hag ya. betul, kita menang 3-0. Artinya ya ini sama kayak menghadapi Palace ya. Jadi Manchester Iya. United ini, dan Andoni terlepas preseason kemarin, sebelumnya dia Hmm, tidak pernah kalah hmm. lawan Manchester United. Artinya track recordnya Bener. bagus ini. Bagus, Sekarang bagus. dia harus menghadapi sesuatu yang baru dari Manchester United. Gue sepakat sih, Iya, artinya iya. kalau pemain Manchester United bisa nyali mereka tunjukkan dari awal ya. Artinya mereka menghadapi menghadapi Everton itu di babak pertama bahkan mereka langsung lepas kendali kan. Kontrol yang harusnya Iya. mereka pegang, Iya, inisiatif iya, yang iya, harusnya iya. mereka ambil dulu, itu mereka lepas gitu loh. Kayak mereka demam panggung, kayak mereka nggak siap, dan ini bisa dimanfaatkan sama Everton. Menyulitkan Manchester United waktu mau Hmm. build up. Nah, menghadapi Bournemouth, menurut gue ada peluang Andoni ini akan bermain seperti itu. Artinya melakukan high press, tidak memberi kesempatan pemain Manchester United ini untuk bangun dari Iya, bawah, iya, iya. dan mereka akan berusaha untuk bisa menang beradu duel, karena harapannya kan Manchester United kan bermain direct nih, langsung dari belakang ke depan, dan ya adu fisik. Nggak Iya, mainnya iya, iya, Senesi itu iya. jadi perhatiannya Bang Raymond, dan gue sepakat ya. Senesi ini mantan kaptennya Feyenoord, dan gue suka sama dia. Ini Iya, julukannya iya, iya. Gladiator. Itu luar biasa sih dia. Dia bisa adaptasi cepat. Ini kalau dulu di Ajax ini ada si Lisandro Martinez, di Feyenoord ada si Senesi. Lihat, iya. Iya. Iya, 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 Sama-sama iya. kiri, sama-sama Argentina, sama-sama nggak gede badannya, tapi sama-sama fightingnya bagus gitu loh. Jadi enak kalau Ini baru di datang kan pemain baru juga kalau nggak salah nih. siapa si Senesi Senesi, Senesi. iya. dari 2024 ya? dari 2024, dan dia 2024 ya? bisa langsung nyetel Langsung sama nyetel, benar. Liga Inggris. Artinya dia memang punya kemampuan gitu. Cuman Benar, benar. ya dia nggak main, ini apa namanya, ini merupakan faktor positif. Keuntungan. Tapi ya betul, Keuntungan. yang gua khawatirkan abang-abang, yaitu adalah Hmm, si Kluivert. Hmm. Kluivert ini musim lalu mainnya bagus, sampai sekarang ini masih anggot-anggotan. Tahu-tahu aja dia kadang kalau Iya, pemain lawan Manchester United kan tiba-tiba aja mainnya. Ya, semua benar, juga kalau benar, udah lawan benar. Manchester United mendadak jadi jago, Gus. Tapi gimana nih sama Semenyo nih? Kira-kira akan jadi ancaman atau gimana nih Bang Raymond, Bang Pet? Gue malah justru ngelihat yang tadi Patrick yang bilang apa lu ya yang bilang kalau Semenyo ini diganggu dari bulan November, mau ke MU Nanti. lah, mau ke Arsenal lah, ke Liverpool, bahkan Liverpool ya. bahkan kalau nggak salah Real Madrid juga mau gitu. Real Madrid, Bayern Munchen. Bayern Munchen juga mau karena mereka sadar beberapa pemain mungkin akan pergi di bulan Januari. Jadi sebenarnya kalau ngelihat eh, dan perlu 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 dicatat juga pertemuan pertama Andoni Iraola sama si Ruben Amorim, Amorim. dia menang telak. Dia menang telak 0-3. Kalau mau cari alasan, ya Ruben Amorim kan baru datang, dia juga baru pengenalan sama pemain-pemainnya. Tapi semua lupa kalau sistem 3-4-2-1 sebelum Ruben Amorim datang udah dikenalin dulu sama Ruud van Nistelrooy. Gue nggak tahu itu titipan, gue nggak tahu emang Oh Ruud ya van ya Nistelrooy. ya ya. Kayaknya gue juga bisa deh main 3-4-3 dan sukses. Dia bisa menang gitu loh. Maksud gue ketika Ruben Amorim datang dengan pemain yang belum ada pemainnya dia dibantai 0-3, ini kan berarti jadi apa ya? Catatan ya. Jadi catatan buat Andoni Iraola. Oh, bisa kok gua. Toh terakhir pertemuan terakhir kalau si Hoylund nggak berdiri bebas, nggak ada yang ngelihat juga, lu juga kalah 1-0 sama gua. Terakhir kan mereka satu-satu yang asis ya Ugarte yang diterusin sama si Hoylund kan. Kalau nggak kita kalah karena itu menit-menit akhir juga golnya tuh. Jadi jadi kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita main terlalu terlalu apa ya? Menurut gua nggak terlalu ngotot. Ini ini akan jadi jadi pertandingan yang bisa bikin kita balik ke posisi ke-10 sih kalau menurut gua. Iya.
Nah, terkait sama posisi 10, gue ada pertanyaan juga nih buat Bang Raymond atau Bang Pep. Kita ini kan akan tanding terakhir lagi nih. Artinya di matchday besok, matchday ke-16 ini, semua tanding dulu ya kan, Hari weekend-nya. Lalu terakhir kita, kita bener. betul. Ini kan Selasa. situasi yang hampir sama seperti pertandingan sebelumnya ketika kita main di Hmm. kandang. Lalu dengan hasil weekend kita, wah bisa nih naik. Yang ada justru tergelincir gitu loh. Iya, Ini iya, iya. gimana nih momentum ini? Bisa nggak? Atau justru jangan-jangan kepleset lagi gitu? Artinya dari Ya balik faktor lagi, mental Gus, karakter kayak gitu loh. kalau dari gue pribadi sih kunciannya itu di pemain kita sendiri. Kalau Benar. tadi lu sempat singgung tentang Everton, kita itu kalah lawan Everton melawan 10 orang Everton loh. Mereka itu udah kehilangan kartu merah, udah kena kartu merah di awal. Jadi Iya. kekalahan lawan Everton itu lebih menyakitkan tuh karena lack of fokusnya kita sendiri. Itu yang gua khawatirin terjadi di yang bisa terjadi di pertandingan lawan Bournemouth ini besok. Karena kualitas, kalau dibilang kualitasnya Bournemouth itu di bawah rata-rata juga, kita sama-sama tahu Semenyo lagi on fire juga, lagi enak juga. Ya kehilangan beberapa pemain mereka, tapi balik lagi kita itu, kalau gue lebih percaya kepada prinsip we are kita itu yang merugikan diri kita sendiri. Everton itu lu kurang diuntungkan apa lagi, dari menit awal lu udah lawan 10 lawan 11, tapi lu nggak bisa menyelesaikan. Itu yang gue khawatirin besok ini. Dan ada satu tren jelek dari MU yang gue perhatiin akhir-akhir ini, habis menang, kapan sih kita terakhir back to back? Ya itulah paling, yang Sunderland lawan Liverpool. Karena Liverpool yang berikutnya, which is notabene adalah klub besar. Gue setuju dengan yang dibilang Emon. Kalau kita bisa memperlakukan pertandingan besok seperti melawan Arsenal atau seperti melawan Liverpool, yes, mungkin kita bisa get away with the 3 point-nya. Tapi kalau balik lagi dengan kebiasaan, West Ham United, kita udah mimpin, kita akan biarkan mereka masuk lagi. Spurs, kita udah mimpin, kita biarkan mereka bermain lagi. Kenapa? Karena lack of focus itu tadi. Ditambah, di episode sebelumnya juga kita sempat ngomongin, in-depth squad-nya kita itu kan sangat sedikit nih, sangat dangkal nih ya. Ketika nanti Ruben Amorim melakukan perubahannya, itu yang bikin gue selalu khawatir. Kalau kita udah memimpin 2-3-0, mungkin fine, you do whatever you want. Tapi kalau misalnya masih 1-0, itu bikin gue jantungan. Karena ya balik lagi, sorry, gue bukan nggak percaya sama Zerzi, tapi the quality kalau lu ganti Zerzi dengan untuk Mason Mount atau dengan Buemo atau dengan Cunha, itu sangat jomplang banget, nggak bisa. Itu jadi balik lagi, gue sih ngarepin besok di lawan Bournemouth ini MU tuh bisa ngasih fokus penuh 100%, manfaatkan ke the situation lah. Lu lagi on fire, lu sekarang ini udah di 6 besar, lu punya kesempatan, apalagi kalau lu udah bisa lihat hasil dari pertandingan sebelumnya, lu punya kesempatan untuk manjat 2-3 tangga lagi ke atas. Ada sih peluang bisa naik. Ada peluang sih bisa naik menurut gue, dan ya semoga nggak jadi beban aja malah. Iya, yang gue mau bahas justru bukan lebih ke Bournemouth-nya. Gue malah pengen nanya, karena kita kalau nggak salah di episode lalu itu kita udah sempat bahas kebutuhan pemain di tengah, terus possibility pemain di belakang, dan apa yang akan terjadi nanti di bulan Januari kalau ada AFCON, di mana Mazraoui hilang, Ahmad hilang, si Mbomo hilang. Nah, artinya 3 orang ini pasti akan dipush terus dong, karena mereka juga sehat semua nih. Akan dipush terus sampai di tanggal paling nggak tanggal 20 atau 21 Desember nanti. Nah, justru gue pengen nanya ke kalian, dengan squad yang sekarang, kita kemarin itu kalau nggak salah ketika ada pergantian di menit 60-an, sorry, menit 70 ya. Kalau nggak salah si Lenioro masuk, Liha masuk, Kobi Maino masuk, drop. Bahkan Patrick Dorgu juga masuk kan, dia langsung kena kartu kuning kalau nggak salah. Betul. Permainan jadi drop. Jadi kita menikmati 20 menit terakhir itu kayak, wah, nggak bisa begini nih kalau misalnya lawan Bournemouth. Lo berasa kayak gitu nggak sih? Karena Bournemouth ini kan permainannya cepat. Kita tahu Evan Nilsson, kita tahu Semenyo, belum lagi pemain yang lainnya. Kluivert juga yang bolak-balik bikin gol ke gawang United. Bedanya kita cuma ada Saint Lemens aja sekarang. Itu doang gitu loh.
Sama mungkin yang bikin khawatir di depan ada Cunha sama Mbeumo. Nah, dengan keterbatasan pemain kayak gini, menurut lo siapa sih sebenarnya yang paling pantas main dari awal, dari belakang sampai depan, Mas Gusti? Eh, Good question. Tapi sebelum ke sana, gue ingin tadi yang Bang Pet bilang ya, gue soal masalah pemain yang AFCON ini akan menit bermainnya pasti akan dikasih maksimal secara mereka akan Ya, absen. ya, Tapi ya, di sisi ya, lain ya. gue juga Iya. menyimpan kekhawatiran gitu. Mereka secara individu justru akan membagi tenaganya. Karena mereka tahu nih, mereka Oh, akan bisa jadi jadi mereka ya. akan berpikir, oh Iya, gue iya, mungkin iya. agak sedikit gue rem dulu deh, soalnya gue juga pengen bikin sesuatu buat negara gue gitu. Bisa Iya, jadi ada iya, pemain iya, iya, seperti itu iya, kan. iya, Kita iya. nggak bisa tutup mata juga tentang kemungkinan itu. Iya, Jadi memang benar. ada possibility lain. Nah, terkait dengan kedalaman squad kita sudah pernah bahas di episode selanjutnya. Memang ini salah satu bisa dibilang kelemahan dari Manchester United saat ini. Iya. Diganti dan gue pikir terus mungkin ada yang berkomentar kalau gitu nggak usah diganti aja. Wah itu juga nggak mungkin karena Nggak mungkin lah. ada keterbatasan pemain, Ya, ada ya, hal ya, yang ya. harus diatur juga mengenai menit bermain dan lain-lain, kondisi fisik dan lain-lain. Jadi memang itu sebuah keniscayaan. Nah dari situ kalau Bang Raymond tadi langsung nanya soal masalah siapa saja yang diturunkan, ya menurut gue mungkin akan sedikit banyak sama seperti pertandingan sebelumnya. Ada informasi Bang Pet sama Bang Raymond, ada kemungkinan Sesko ini sudah siap. Ada kemungkinan kabar seliweran. Oh, oke, Apakah ini oke. sudah bisa dipastikan atau belum ya kita tunggu saja nanti pastinya dari keterangan klub. Cuman ya Shane Elements di belakang. Lalu kalau kita berbicara 3 back, Lisandro Martinez mungkin belum dari awal dulu menurut gue. Tapi mungkin menit bermainnya akan Masih ada diperbanyak. kekhawatiran ya. Iya, jangan sampai dia karena kan dia ada back to back cedera tuh yang sebelum Iya, akhirnya iya, iya, absen yang iya, terakhir. iya. Jadi harus Benar. benar-benar sangat diperhatikan. Jadi Luke Shaw bermain, Matthijs de Ligt mudah-mudahan sudah bisa dimainkan ya. Lalu di center back sebelah kanan, gue sebenarnya sih pengen Leny Yoro yang bermain gitu. Cuman kalau Iya, melihat iya. fakta tadi yang Bang Pet katakan mungkin pemain yang ikut AFCON akan dikuras dulu. Jadi ya Mazraoui, apalagi ada kemungkinan Mazraoui absen duluan ya kan dibanding pemain yang lainnya. Lalu 4 di tengah Bruno Casemiro. Bruno Wayne Casemiro. Oh, I Nggak like ada it, I pilihan like lain it. ya. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada pilihan lain. Dan itu kekhawatiran juga sih sebenarnya. Karena ya pelapisnya. Lalu di kanan Amat, siapa lagi? Di kiri. Ya, suka atau tidak, tapi Siapa sekarang lagi? Siapa gue lagi? pilih Ya Bang Dalo lah. Aji Santoso. Oh, salah ya. Salah lah. Salah. Kalau gue jujur pribadi, gue lebih percaya sama Pak Aji Santoso ya di sebelah sana, Pak. Gue menghindari ngomong Dalo. Nggak, tapi ya faktanya Dalo lagi menuju on fire lah mudah-mudahan ya. Dia bisa lebih stabil ya Dalo lah daripada Doni. Yalah, satu gol, Lawan satu Wolves. assist loh di 2 pertandingan terakhir. Oh iya benar, 2 gol 1 assist loh. Dan terakhir 1 gol 2 assist. 1 gol 1 assist. 1 Satu gol gol 1 satu assist. assist. 1 gol 1 assist. 3 di depan ya Cunha, Mbeumo. Nah, yang ujung depannya ini Mason Mount kan tampil bagus ya. Ya. Ya pasti pilihannya kalau nggak Mason Mount sama Joshua Zirkzee. Kalau gue lihat sama kemungkinan gue suka Mason Mount. Tapi kalau ngelihat tipe dari Bournemouth tadi kita sempat bahas ada kemungkinan mereka akan lakukan pressing lalu berharap Manchester United ini long ball jadi ada duel-duel. Ya, ditambah Iraola juga ngerti pakem 3-4-2-1. Yes, gue berpikir Zirkzee ada keunggulan fisik untuk melakukan duel-duel walaupun kadang Setuju. habis menang bola terus dia suka ngarang umpannya tapi Ya. at least kita winning the ball dulu gitu loh. Sorry, gue agak menarik yang lo bilang masalah Zirkzee ini ya. Gue di 2 pertandingan terakhir ini, yang gue perhatiin dari Zirkzee, ini anak gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba jadi emosional banget dan gampang banget dipancing emosinya. Itu yang membuat itu gue bisa jawab ya. Karena saat itu ini membuat dia gue khawatir, Mon. Itu justru kalau tadi gue ngerti yang dimaksud daripada Gusti yang kenapa lebih favorite kepada Zirkzee karena ya secara fisik dia masih lebih bisa diunggulkan lah untuk itu ya. Cuman ketika dia nggak bisa ngontrol emosinya dan ini benar-benar udah 2 pertandingan terakhir ini berturut-turut. Kalau dia nggak bisa gampang dipancing, ini yang gue khawatirin justru. Lu mati 1 striker, ya sama aja. Ditambah lagi kalau misalnya
katakanlah kita punya 5-6 peluang yang tersia-siakan, Mhm. kapten kita juga bakal ikutan ngambek. Dan kalau lu punya 2 pemain yang kayak gini ngambek, ya udah kejadian West Ham. Hmm. Bisa jadi sih salah satu kemungkinan sih menurut gue. Cuman kalau tadi ditanya kira-kira siapa, ya menurut gue itu dengan begitu maka ya Xerxes akan dui fungsi. Selain di depan dia akan Masuk ke tengah. sebenarnya ketika menghadapi Everton dia melakukan hal yang kurang lebih tadi gue katakan, itu dia banyak bantu Iya, di tengah. iya. Cuman Iya. yang menurut gue menjadi sebuah kesalahan ya secara ringan amatiran adalah ketika Everton main dengan 10 pemain, dia ngapain pakai acara jemput bola di tengah gitu loh. Ya itu dia. Benar. Lu harusnya udah tahu Everton bakalan banyak bertahan, udah lu ngepost aja di depan gitu, balik lagi jadi Ditambah striker. lo tahu di Everton tuh ada Grealish, ada Dewsbury Hall yang dua-duanya tuh udah terkenal di klub sebelumnya itu mereka pengalir bola sejati. Mereka playmaker. Mereka juga bisa Kalau nyerang, lu mereka ingat, juga bisa bertahan gitu. lawan Everton itu, lawan Everton atau siapa ya? Zerzi itu benar-benar kepancing. Benar-benar yang makanya dia nyebut-nyebut bola ke tengah itu kan karena dia udah ribut duluan di Hmm. tengah. Hmm. Makanya dia bolak-balik turun ke bawah, kayak seakan-akan kayak pengen membuktikan sesuatu, dan kehilangan bola beberapa kali. Itu yang gua khawatirin dari I don't know secara mental, karena seingat gua musim lalu Zerzi pembawanya justru lebih tenang. Kalau lu ingat musim lalu dia yang bisa giring bola Iya, eh, itu yang tadi gue bilang, Pet. balik. Itu yang gue bilang tadi. Eh, Mereka ini kan pemain muda, walau udah disarankan untuk nggak lihat sosial media. Tapi ketika mereka keluar dari Carrington, siapa yang tahu mereka ngapain gitu loh. Nggak bisa dikontrol 24 jam kan. Dan Ya, semua tahu sekarang media lagi gencar banget Kobe Mainu sama Zergzini cabut. Ada beban mental di mana kalau gue main, gue mesti bagus. Karena ini klub impian gue buat Joshua Zirkzee. Buat si Kobe Mainu, gue harus main bagus karena ini tim kecil gue. Tim yang dibangga-banggain orang tua gue, tetangga gue ada di situ ya. Ini jadi legacy buat gue. Kalau gue nggak pernah ya. dimainin, jadi beban buat gua gitu kan. Jadi ya mungkin gua rasa itu kenapa terkesan yang kita sempat bahas di episode lalu, Kobe Mainu nggak perform karena menurut gua dia lebih hati-hati banget gimana cara dia memposisikan dirinya. Dia tahu di depannya ada Bruno, dia tahu di belakang itu apa cukup rentan. Kita tuh 9 pertandingan, cuman game pertama doang kita clean sheet si Saint Lemens. Sisanya Ya. kita kebobolan terus. Gampang banget kebobolannya dan kebanyakan either scrimmage atau set piece. Ini kan jadi beban buat pemain yang karakternya menyerang. Kobe Ya. Maino masuk, Joshua Zirkzee masuk. Gue harus bantu pertahanan, sementara gue harus perform. Gue harus bisa bikin gol, paling nggak assist. Menurut gue sih itu. Setuju nggak lo? Setuju. Kalau gue tanya balik lagi ke abang-abang nih, gimana nih soal masalah pemain yang dipasang, sama kayak gue atau mungkin lini depan kali yang agak sedikit beda mungkin, atau lini tengah juga atau Kalau gimana? gue sih yang tengah belakang itu satu hal yang gue perhatikan dari Ruben Amorim saat ini, dia udah punya pakem ya. Lo udah pasti Casemiro sama Bruno di tengah, lo udah pasti Bumo di sebelah kanan, Ahmad udah pasti, Dalo ya basically itu udah jadi posisinya dia sendiri. Dan Lemens sudah nggak tergantikan. Yang mungkin perbedaan kita ya itu tadi. Gue lebih prefer Mason Mount sama Bumo di belakang Matheus Cunha. Punya di depan lagi ya. Bang Dengan Remon? catatan kalau yang lu bilang Sesko balik, ya gue lebih prefer Sesko, Bumo sama Cunha. Ya. Ya, Kalau Bang Remon? gue kurang lebih ya sama. Gue juga sebenarnya bukan yang nggak mau Zirkzee turun sama Kobe Maino turun, tapi dengan tekanan yang ada di diri mereka sekarang, gue lebih prefer ya mereka memang bagusnya jadi pemain pengganti. Kecuali ada kasus di mana Mason Mount belum fit banget, Sesko cedera, ya Zirkzee yang masuk. Atau Cunha Ya. kemarin cedera, Mason Mount oke, Sesko nggak ada, Zirkzee yang masuk. Nah kalau gue bilang Ya. bahkan even kalau misalnya si siapa Sesko udah fit banget, ya dia juga harus main menurut gue karena ini anak perlu membuktikan dirinya sebelum Januari nanti. Apakah ada keputusan kita nyari striker atau enggak? Kan jadi ada pertimbangan. Gua bakalan jadi ada saingan gitu. Jadi menurut gua eh,
jangan apa sih, jangan ganti-ganti winning team sih kalau menurut gue ya. Oh, Kalau make apa sense. yang udah You don't need to dilakukan win it. Nah, ditambah ngelihat The Ligt lagi nggak bisa main, ya ya udah yang paling aman either lu taruh di situ Mazraoui, Heaven sama Shaw, atau ya itu barusan gue Mazraoui, tanya. Euro sama Shaw gitu. Ya, itu tadi itu barusan pingin gue tanya kan, tapi sudah dijawab dulu tentang Hmm. masalah pilihan Eden Oh Heaven. ya, Tapi Eden ya. Heaven tetap jadi buffer dari Matthijs De Ligt jadi ya. Kalau De Ligt sudah Iya, fit ya, De iya, Ligt. iya, 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 Oke, iya. walaupun Eden Heaven kemarin atributnya Oh, luar he's biasa okay. lawan Wolves. Luar He's biasa, okay. luar biasa. 100% passing, 100% duel, Ya. 100% yang lain-lain. Bahkan Ya, menurut gue yang kita sempat bahas di episode lalu juga, kalau misalnya lihat ternyata dia sanggup, oke lah dia bakal turun di babak kedua. Toh kemarin dia turun di ketika lawan Wolves, dia turun di menit 60-an itu, hampir menit 70, 68 kalau nggak salah. Lini belakang terkendali. Kita banyak keserang, Wolves jadi mainnya nyaman, tapi lini belakang terkendali karena dia bisa ngelihat pemain siapa yang bisa ngamankan bola kan, ketika dia diserang, ketika dia di pressing. Jadi kalau misalnya memang dia bisa main, even dari awal, gue lebih prefer Shaw didorong ke depan, jadi Ya. posisi aslinya wingback. Toh dia juga waktu di Southampton dia main jadi winger, dia sempat jadi winger kan di Ya bahkan di Southampton. MU juga dia winger kan. Nah, iya, tempatkan Liha di sebelah Eden Heaven akan lebih nyaman sih menurut gue. Oke. Hmm. Ya, buat gua tuh possibility lah ya, kemungkinan, tapi kita Iya, lihat iya, nanti iya. si Ruben Ya. Amorim. Abang-abang Ya ini karena pertanyaan gue gimana, ini yang paling klasik lah ya di gimana? namanya preview pasti ada pertanyaan ini. Hmm. Kalau menurut kalian final score? Ini sorry gue nggak bisa lama-lama jadi langsung gue jawab duluan Ya, boleh nggak nih? Boleh. boleh. Makanya justru itu. Gue pikir peluang kita menang besar ya. Tergantung, gue sepakat dengan yang abang-abang katakan bahwa ini menang seri kalah ini ada di tangan Manchester United. Dengan segala respect untuk Andoni Areola, gue pikir mudah-mudahan 2-0 bisa ya Manchester United. Mantap. Ya, Clean sheet man, Clean sheet ya, clean sheet keduanya elemen ya. Berharap clean sheet lagi. benar. Abang-abang gimana nih, Ya. Bang Pet, Bang Raymond? Gua possible 2-1, 2 gol bakalan tercipta, tapi kemungkinan kita kebobolan juga besar. 2-1. Itu sih kalau dari gue. Bang Pet. Jawaban gue nggak akan menyenangkan kalian, tapi gue ngelihat ini pertandingan akan berakhir seri. Jujur. Nggak berapa? Entah 4-4 kenapa. apa 5-5? Serinya nggak dibilang skornya dong? 5-5 Iya, berapa? Dua sama. Banyak juga Oke. ya golnya. Gue tanya lagi nggak? Gue tanya lagi lebih teringat detail. Gue teringat gini. Katakan Sesko udah fit to play. Dia melihat caranya Amorim, dia bleeding in pemain kan. Dia nggak akan mungkin pemain yang baru sembuh dia langsung mainin. Pasti Nggak juga mungkin. mainnya di babak kedua. Tempo permainan kita lihat nanti seperti apa itu gue nggak tahu. Tapi menurut gue lini pertahanan kita ini masih kurang oke. Model itu udah sehat juga dia nggak akan main dari awal. Jadi bagi gue kemungkinan kebobolan udah pasti. For me it's 2-2. Oke. Kalau gitu gue pengen tanya dulu nih sebelum gue mohon maaf harus pamit ini ya. Ya. Tadi kan 2-1, 2-1 dan 2-2. Oke, gue tanya deh. Yang bikin gol duluan siapa? Bournemouth atau Manchester United? MU. Bangkat dulu dah. Oke. MU. Bang Raymond. Mudah-mudahan kita kebobolan duluan. Lu ketakutan ya. Gue jawab MU juga karena gue jawabnya seri kan. Dan ini penyakitnya MU ini kan nggak bisa lack of focus 10 menit terakhir kebobolan. Udah itu aja. Makanya gue lebih suka kita kebobolan duluan. Kalaupun kita kita bisa unggul duluan ya bagus gitu. Cuman nggak tahu ya, untuk lawan Andoni Iraola gue ngelihat track record ke belakang mungkin akan lebih nyaman kalau United mainnya lebih ngotot. Jadi kalau kita kebobolan, mental udah berubah nih. Kita bakalan main ngotot sampai kita dapat gol. Itu sih. Oke. Anyway guys, thank you banget ya Gusti udah mengisi Poros Thank you Salam Mas Gusti. kedua kalinya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan ngundang. Ya, guys juga jangan lupa untuk ikuti juga Football United baik di Twitter maupun YouTube channelnya Mas Gusti juga.
Sama Patrick. warga Poros kalau pengen gua ikut lagi, kolom komentarnya Poros Halang dong. Mas Gus, ya. ngomong-ngomong Mas Gusti, follow gua dong di Twitter. Udah. Wah parah. Wah parah. Gua follow kok. Oh. Oke. Nama gua tapi Anyway, guys, gua nggak Gusti. thank you. Iya, Thank you iya. ya guys semuanya. Oke, Sekali lagi. thank you.